Jadi Bapak Ibu, kalau alhamdulillah sekali lagi bulan Ramadan, bulan rahmat. Takutnya mana? Banyak orang pergi mengaji. Kalau salam belum dijawab semangat, kan dari sarapan ya. Kita ulangi sekali. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kalau tak ada secara cinta, takkan kubuat sebagai puisi. Kalau bukan karena cinta, takkan hadir aku kesini. Status baru bagus. Alhamdulillah, alhamdulillahilladzi anzala al-Qur'an fi Ramadan. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'da. Allahumma shalli wa sallim ala Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajmain. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Raditu billahi rabba wa bil islami dina wa bi Muhammadin nabiyya wa rasulah. Rabbi zidni ilma warzuqni rahmah. Allahumma yassir lana fi kulli amrina hadza. Allahumma yassir lana fi ziyarati Makkah al-Mukarramah wa Madinah al-Munawwarah. Aminnya mana? Amin. Ya Allah, didoakan oleh diamin ini. Ya, Bapak Ibu sekalian, rasanya kalau dedek ini saya berhadapan dengan jamaah haji dan umroh Rasulullah. Maka alhamdulillah bersyukur sekali ya, berkali-kali saya diundang ke masjid ini nggak bisa. Padahal saya sudah dulu misi di masjid waktu kecilnya itu, sudah misi tabligh kabar ya beberapa kali, dan hari ini ya baru bisa sowan wonten ing ngarsa panjenengan sedaya. Mugi-mugi pepanggihan menika minangka pepanggihan ingkang pikantuk rahmat hidayah saking ngarsanipun Allah Subhanahu wa taala. Allahumma amin. Mangke ceramahnya agem bahasa Inggris, bahasa Arab, bahasa Jawa, bahasa Indonesia. Jadi 4 bahasa. Sok-sok bahasa India. Nehi. Jadi bersyukur kita bertemu dengan bulan Ramadan dan bersyukur dengan adanya Syahrul Quran, dan saya berterima kasih kepada panitia, Bapak Sunario, Bapak Agus, Bapak Sunet, Bapak semuanya. Masya Allah, ini sebuah keberkahan. Kalau menurut pengumuman yang disediakan 550, bisa disediakan 2000 bagus. Ya,
Ya, seperti masjid kami, Masjid Joko Karya itu disediakan tiap sore itu paket buka sekitar 3.800. Ya, kadang meningkat sampai 4.100. Itu kalau sholat maghrib itu sampai 5 kloter. Nah, saya kadang cuma imami 1 kloter, kan nggak boleh imami banyak kloter ya. Nah, itu makanya mari ini bulan Ramadan betul-betul kita niatkan sebagai bulan untuk mengupgrade keimanan dan ketakwaan. Kata Pak Agus tadi, dari zero bisa menjadi hero, dari awalnya kita nothing bisa jadi something, awalnya kita minder, setelah bertemu Ramadan kita jadi master. Karena dua ada murid saya dari sebuah SMA di Sragen itu datang ke rumah, ya, kemudian minta judul buku. Pak Ustaz, saya minta judul buku, judulnya Minder to Master. Oh, cocok Mas, jenengan karena kondeso jenenge Master from Minder. Terus jenenge jenengan karena kondeso Pariman, tak tambahi Pariman Siregar, Pariman yang senyumnya selalu segar. Jadi nanti selepas Ramadan ini kita bisa mengupgrade, meningkatkan iman dan takwa kita. Dari awalnya mungkin kurang pergaulan jadi super. Awalnya kita mungkin mager, malas gerak, tentu setelah Ramadan ini kita akan menjemput Lailatul Qadar dengan sepenuh semangat. Gunung kan kudaki, lautan kan kuseberangi, sawah-sawah tak paceli, alun-alun tak saponi, pengajian tak dani, biar mendapatkan ridho Allah Rabbul Izzati. Allahumma amin. Saya nggak boleh kalah sama mama, karena mama itu makhluk terkuat ya. Saya kanan belok kiri gitu. Itu mama, makanya semangat ya Pak ya. Kalau bulan Ramadan mama itu bapak sudah tidur, mamanya masih putih-putih. Makanya nanti kalau dengan pas kebetulan qadarullah malam Lailatul Qadar ada yang tanya, Ustaz, kalau saya malam Lailatul Qadar sedang masak, kira-kira gimana Ustaz? Saya nggak bisa tilawah, saya nggak bisa zikir, nggak bisa sholat, gimana? Ya masaknya sambil zikir, tilawah, sambil istighfar, sambil motor doa tadi. Allahumma innaka afuwwun karim tuhibbul afwa fa'fu anna ya karim. Allahumma innaka afuwwun karim tuhibbul afwa fa'fu anna ya karim. Pas masuk bumi-bumi ternyata Lailatul Qadar datang dengan berarti masak selama 83 tahun ya. Itu masak di surga ya. Di surga kalau diceritakan orang yang baru saja menanam langsung tumbuh ya, langsung pukul, langsung sama pahala kita mengalir ya. Jadi makanya mulai hari ini sampai akhir Ramadan kita akan pasang antena yang tinggi yakni untuk bisa menjemput malam penuh kemuliaan 1000 bulan. Siap ibu semuanya, bapak semuanya siap ya. Jangan sampai terlewatkan karena malam ini malam yang sangat luar biasa, menjadi bonus kita mendapatkan pahala 1000 bulan. Seperti dulu ada ahli ibadah, ahli jihad dari kalangan Bani Israel yang berjuang di malam harinya dia sholat tahajud, di pagi harinya, siang harinya dia berjuang selama 1000 bulan. Dan umat Nabi Muhammad tidak akan bisa menyamai kecuali Allah memberikan malam khusus Lailatul Qadri khairun min alfi syahr. Jadi Lailatul Qadar itu lebih baik dari 1000 bulan. Dan ini kalau di slide saya ada 21 halaman. Nanti kalau ternyata tiba-tiba nanti ngambil kita memakai, karena PR-nya banyak. Tapi insya Allah nanti selesai nanti jawaban yang mau periksa kesehatan. Maka Bismillah kita niatkan tolabul ilmi kita bukan sekedar cari ilmu, tapi untuk diamalkan ya. Karena dalam hadis dikatakan mayyuri bilahu bihi khairan yufaqihu fiddin. Sinten kemawon ingkang dipun kersakaken wonten ngarsanipun Allah pikantuk kesayangan yang menika dipun pahamaken babagan urusan agama. Terus niatipun kita maos boten sekedar jiping ngaji kuping, tapi jius ngaji serius agar kita nanti bisa terus meningkatkan amalnya semakin bagus, semakin good, better, best dari zero to hero. Karena memang Ramadan inilah saya dulu melahirkan buku Zero to Hero. Awalnya saya tulis, kemudian saya berkunjung ke Joko Karya. Di situ ada intikam meraih happy ending full barokah. Apa itu happy ending full barokah?
itulah yang disebut sebagai husnul khotimah. Kalau anak muda husnul khotimah rasa senang, tapi kalau pakai happy ending full barokah itu senang. Happy ending full barokah. Itu ada lagu nih, happy ending full barokah, happy ending full barokah, happy ending, happy ending, happy ending full barokah. Biasanya kan happy birthday to you gitu, diganti ya, dan orang pedes-pedes sih happy. Itu jadi sudah saya siapkan bagi yang nanti ingin memperdalam Lailatul Qadar dan I'tikaf, ada bukunya di luar. Di dalam masjid nggak boleh jualan soalnya. Nah, nanti di luar aja di sana, insya Allah rata-rata 50. Jadi ada untuk snack itu kan ini gantinya dulu snack, buku gitu. Nah itu ya termasuk kreatif ya. Itu selanjutnya sebanyak ini yang hadir, jangan lupa mari kita sholawat untuk Rasulullah Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Kata teman saya yang juga guru saya di Sadana Ataki, kapan-kapan bilang ini, ya di Sadana Ataki pernah mengatakan apapun cita-cita Anda sholawatin aja. Jadi kita ingin meraih cita-cita apa, berdoa apa, saat kita puasa, saat kita berbuka, saat kita Lailatul Qadar, saat kita habis baca Quran, saat tarawih, perbanyak sholawat sebagai dasar doa yang mustajab. Nah, termasuk bagi pagi hari ini kita di sini berarti di Mekah Madinah juga 4 jam sebelumnya, berarti jam ini jam 8 karena jam 4 berarti pas subuh. Ya, kita angkat tangan yang punya saja, yang nggak punya nggak apa-apa. Ambil bersalawat, saya gak ada asal di pun angkat. Nah, tidak ada paksaan ya. Nah, kita baca salawat. Assalamualaikum ya Rasulullah. Tadi jenengan sudah di Mekah, kemudian bergeser ke Madinah ke makam Rasulullah. Siapa yang bersalawat kepada Rasul di saat wafatnya sama dengan bersalawat Rasulullah di saat bertemu hidupnya. Allahumma amin. Assalamualaikum ya Nabi Allah. Assalamualaikum ya Nabi Allah. Assalamualaikum ya Habibullah. Assalamualaikum ya Khalilullah. Bergeser ke makam Abu Bakar dan Umar. Assalamualaikum ya Abu Bakar As-Siddiq. Assalamualaikum ya Umar bin Khattab. Lalu bergeser ke makam Baqi. Ya Nabi salam alaika, ya Rasul salam alaika, ya Nabi salam alaika, salawatullah alaika. Allahumma shalli ala Muhammad. Ini mesin dari salam bersolawat langsung menembus langit. Allahumma amin. Dan saya yakin kata orang Kebumen, saya aslinya Kebumen, yang sejak di 99 saya pindah ke Sragen, saya yakin belum covid bahwa kalau kita banyak sholat doanya diijabah. Ibu saya doakan gini, muga-muga rezekimu halal dan berkah. Amin. Kau iso tindak ning Mekah. Allahumma amin. Kau Mekah iso tuku sawah. Allahumma amin. Itu sudah terkabul semuanya. Ya, dapat rezeki bisa ke Mekah 2013 dan beli sawah 1442 meter persegi. Ini makanya ngaji ini butuh yakin. Kuat dilakoni rapat ditinggal ngopi ngaji. Besok ngopi batal. Nah, maka dari itu kita akan masuk ke tema pentingnya memahami Lailatul Qadar dan bagaimana meraihnya. Setelah itu bagaimana memanfaatkan malam Lailatul Qadar. Karena kadang ada orang mendapatkan Lailatul Qadar saking nikmatnya tertidur. Dulu saya waktu indikasi itu ya, itu malam Lailatul Qadar itu suasananya sejuk sekali, orang panas, orang adem. Ini buat turu marake angin, makanya jinan sarin itu ayat terus untuk mencurigakan. Muka-muka itu pas Lailatul Qadar. Jadi hidup malam itu betul-betul senyap,
pohon-pohon sama berbeda itu ada hadisnya. Nah, maka kita siapkan dulu. Pertama, kenapa kita sebagai umat Islam perlu memahami Lailatul Qadar? Karena umat Islam itu adalah umat yang umurnya pendek. Ayat ma'dudah, waktunya singkat. Ramadan sebentar lagi kemarin. Sekarang Ramadan sebentar sekali. Nah, karena waktu yang sebentar itulah dan malam Lailatul Qadar itu sebentar, bahkan dirahasiakan. Oleh dibedai, oleh malam Lailatul Qadar mesti dikulikur. Wah, orang ibadah malam dikulikur. Nah, seperti Arafah itu sudah disebutkan tanggal 9 Zulhijjah, waktu belum di tangan itu. Nah, Lailatul Qadar itu dirahasiakan dan di dalam kitab-kitab yang saya punya itu ada sekitar 40 pendapat kapan datangnya Lailatul Qadar. Padahal Ramadan berpuluh-puluh dino. Nah, artinya supaya kita berlomba-lomba pas Tabibul Qadar bisa jadi malam Lailatul Qadar wes wingi. Waduh, ya seperti lihat nih, ada pengajian. Biasanya nih tanggal-tanggal tertentu bagi-bagi sapu. Nah, kemudian orang peserta yang ganteng akan berkata merakatnya. Nah, pasca kalau saya kok wis bagi saru, karung penanya, wis kapan ini? Waduh, pas aku kok. Akhirnya menyesal dia. Nah, maka dari itu sama pembagian Lailatul Qadar bisa jadi di malam-malam yang tidak kita kira, tidak kita duga, dan saat itulah kita ada yang siap, ada yang tidak. Nah, maka ada pepatah orang yang gagal mempersiapkan, dia mempersiapkan kegagalan. Pertama, iman, kudu iman. Karena man shoma Ramadan imanan, harus ada iman, yakin. Yakin es pokok karo Lailatul Qadar ora ya ora pokok. Nah, itu kan nggak ada itu nggak tertarik. Koso ya orang, sholat ya orang, buka ya orang. Ini buka bersama melu. Orang buka ini buka bersama, buka bersama, buka sholat. Sebelum yang penting kalau buka bersama, buyuti pada. Nah, karena bulan Ramadan adalah bulan diturunkannya Lailatul Qadar, diturunkannya Quran. Dan malam Lailatul Qadar adalah malam spesial khusus diturunkannya Al-Quran. Ini disebutkan dalam Al-Quran, Syahrul Ramadan alladzi unzila fihi al-Qur'an hudan lin-nasi wa bayyinatin minal huda wal furqan. Bulan Ramadan adalah bulan di dalamnya diturunkan Al-Quran sebagai petunjuk bagi manusia dan penjelasan-penjelasan mengenai petunjuk itu dan pembeda antara yang hak dan yang batil. Inna anzalnahu fi lailatul qadar. Sesungguhnya kami telah menurunkan Al-Quran pada malam Lailatul Qadar. Pertanyaan pertama, kapankah hari persisnya diturunkannya Al-Quran? Ini ada banyak pendapat para ulama dan sejarah Islam. Di antara yang paling masyhur adalah malam 17 Ramadan. Syekh Muhammad Ali As-Sabuni dalam tafsirnya dikatakan bahwa dulu awalnya turun Al-Quran adalah 17 Ramadan di saat Nabi usia 40 tahun. Yang ini kata anak muda relate, relevan dengan Lailatul Qadar pertama kali pada saat 17 Ramadan saat Rasulullah umur 40 tahun mendapatkan wahyu, yakni Iqra bismi rabbikal ladzi khalaq. Itu ya, itu pendapat yang jelas. Jadi ini dengan artinya dari Lailatul Qadar ket malam itulah itu pendapat pertama. Jadi kalau petang pendapat ini bukan keluar kan sore. Ketahuilah ya bahwa malam Lailatul Qadar itu segolongan ulama mengatakan bahwa turunnya Al-Quran sebanyak 2 kali atau 2 tahap. Pertama, dalam satu kesatuan di malam Lailatul Qadar dari langit tertinggi ya, di Baitul Izzah kaum Mahfud sampai kemudian ke langit dunia, kemudian diturunkan dari langit dunia ke dunia, yakni diawali pada malam 17 Ramadan. Terus Al-Quran pertama kali tidak turun langsung dalam satu kitab, tapi dalam 5 ayat yang itu diberikan kepada Nabi Muhammad SAW, yang itu menjadi motivasi kita untuk Iqra. Maka guru saya Ustaz Jazir ASD dulu bikin guru Iqra, lalu bikin cara membaca Al-Quran yang mudah
yakni bertemu Ustaz As'ad Guma, maka jadilah metode belajar Iqra yang itu sudah mendunia. Waktu kami dapat di Australia, di Taiwan, ternyata sudah ada buku-buku Iqra di rak sana. Nah, maka buat kita yang belum bisa baca Al-Quran, mungkin nanti ada yang mau belajar baca Quran di rumahnya. Pak Ustaz Solihin tiap pagi jam berapa monggo. Nah, karena apa? Kami ingin ada yang betul-betul menikmati hidupnya bersama Al-Quran. Jangan sampai hidup kita yang cuma sekali kok tidak bisa baca Quran. Nah, kenapa? Karena Al-Quran itu sungguh luar biasa, karena memperingati ataupun menyambut Lailatul Qadar orang baca Quran sungguh terlalu kata Bang Haji Roma ya, gitu ya. Jadi ampun-ampun, nah baca satu Ustaz ya minimal 20 dulu, gitu ya. Atau bagi yang akan Quran cerita kali 60 kali bisa dapat ke Al-Falah, nanti dapat hadiah ukroh di sedino kata pengloro. Ini pun cara Ustaz pun bagaimana aplikasi fadilah. Itu yang pertama ya. Yang kedua, Abdullah bin Abbas radhiyallahu anhu mengatakan nazar Quran fi lailatin min as-sama'i al-ulya ila sama'i dunya jumlatan wahidatan. Tsumma purikati di sini wadilan Abbas hadhihi ayat wala nuqsimu bi wawa'ikin nujum. Al-Quran diturunkan pada malam hari di langit tertinggi secara satu kesatuan, lalu diturunkan secara berbeda-beda berturut-turut bertahun-tahun. Lalu Ibnu Abbas membaca, aku bersumpah pada masa turunnya bagian Al-Quran, beliau berkata, dan turun secara bagian demi bagian. Nazzala mutafarriqan. Jadi terlepas bahwa kapan, di mana, ya yang jelas kalau turunnya jelas di malam itu di Gua Hira Rasulullah bertemu malaikat Jibril. Ini semua sepakat bahwa pendapat bahwa Al-Quran turun di bulan Ramadan itu satu keyakinan penting bahwa siapapun yang bersama Al-Quran akan mendapatkan kemuliaan. Malaikat yang menurunkan menjadi malaikat paling mulia, malaikat Jibril. Nabi yang mendapatkan Al-Quran, Nabi Muhammad SAW menjadi Nabi yang paling mulia, menjadi pemimpin para Nabi. Malam yang diturunkan Al-Quran menjadi malam paling mulia, Lailatul Qadri khairun min alfi syahr. Kemudian tempat yang diturunkan Al-Quran, Mekah dan Madinah, menjadi tempat yang paling mulia bersama Al-Quran. Kemudian bulan yang diturunkan Al-Quran yang Ramadan menjadi bulan yang, maka manusia, insan yang hidup bersama Al-Quran juga menjadi insan yang mulia. Maka seharusnya buku Zero itu isinya sebenarnya Al-Quran yang dijelaskan menjadi introspeksi, motivasi bagaimana hidup bahagia bersama Al-Quran. Mau senang baca Al-Quran, sedang sedih baca Al-Quran, sedang bingung baca Al-Quran, randuin baca Al-Quran. Bismillahirrahmanirrahim. Nah misalnya apa itu? Lebih duit, nyawa, pakai. Nah, jadi baca Quran dengan penuh penghayatan, maka dia akan dapatkan rezeki dari Allah yang tidak disangka juga. Nah sekarang masuk tentang makna Lailatul Qadar. Ini nanti saya sudah mau copy. Ini saya konten di Instagram Solihin00. Tentang Lailatul Qadar, Allah Subhanahu wa Ta'ala sendiri yang menjelaskan. Jadi ini bahasanya hak prerogatif Allah untuk menjelaskan apa itu Lailatul Qadar. Ayatnya jelas sudah hafal. Ini termasuk ayat favorit selama tarawih selain surat 30 dan 30. 30 apa nih? Dulu Kul a'udzu birabbil falaq, Kul a'udzu birabbin nas. 30 apa Qadar? Wal asri inna a'tayna Idaja. Ini dimana mau coba? Selamat ayam. Ini dimana mau coba? Yasin wal Qur'anil hakim innaka minal mursalin. Wah, ucur di kolom-kolom ayat ini. Tak kuat sih kita. Nah ayatnya sudah hafal. Bismillahirrahmanirrahim. Inna anzalnahu fi lailatul qadr wa
adraka ma lailatul qadr lailatul qadri khairun min alfi syahr tanazzalul malaikatu war-ruhu fiha bi'izni rabbihim min kulli amr salamun hiya hatta matla'il fajr sallallahu alaihi wa benar bagus baca Quran bareng-bareng itu makin manis. Dan bahkan ini Bu, metode menghafal Quran salah satunya adalah membaca bareng-bareng karena ada vibes positif kata Anda. Jadi saat Al-Quran dibacakan itu akan merasuk ke dalam hati kita, sanubari kita, tulang-tulang kita, sehingga surat Yasin al-yawma nakhtimu ala afwahihim wa tukallimuna aydihim wa tashhadu arjuluhum bima kanu yaksibun. Surat Yasin 65 itu betul-betul merasuk dalam jiwa karena sampai Krista hanya bisa menyanyikannya sekali. Akan datang hari mulut dikunci kata tak ada lagi, akan tiba masa tiada kata dari mulut kita berkata tangan kita tentang apa yang dilakukannya, berkata kaki kita kemana saja ia melangkah. Surat Yasin diterjemahkan oleh Taufik Ismail menjadi syair dan dinyanyikan oleh Kristen. Semoga ini menjadi hidayah buat kita semuanya. Bacanya Allahumma amin. Makanya mulai sekarang jangan sampai Ramadan kita tidak membaca Al-Quran. Nah ini, jadi itu motivasi Lailatul Qadar. Selanjutnya Imam Abu Sulaiman Al-Baji rahimahullah beliau menjelaskan makna Lailatul Qadar ketika mengomentari hadis tentang carilah Lailatul Qadar pada 10 malam terakhir. Jadi yang paling masyhur sedangkan di dalam menyambut Lailatul Qadar kita disuruh untuk yang memperbanyak amal-amal soleh, memperbanyak kebaikan di siang harinya supaya nanti menjadi kebaikan di malam harinya. Kalau kata pepatah orang Inggris, at the first we make habit, at the last habit make us. Awalnya kita membangun kebiasaan, akhirnya kebiasaan itulah yang menjelma dalam hidup kita. Itu rumus pertama. Makanya di malam Ramadan ataupun di bulan-bulan Ramadan yang mau kita lalui, sejak sore dengan pas buka itu ampun ngangkos kesupen kakun dumone apa doa terserah. Ya Allah, bila di antara kami yang punya hutang semoga segera lunas. Allahumma amin. Semangat tadi. Allahumma ya Allah, jika di antara kami ada yang punya masalah segera memberikan solusi. Allahumma amin. Ya Allah, di antara kami yang belum punya penghasilan yang berkah, berilah rezeki yang barokah melimpah. Allahumma amin. Di antara putra-putra kami, ya Allah, semoga menjadi anak-anak yang solihah habis. Allahumma amin. Itu yang saya sebut dalam buku manajemen Ramadan itu manajemen doa. Jadi setiap hari kita berdoa, menyiapkan doa terbaik supaya nanti kita dikabulkan pada saatnya. Yang kedua, untuk bisa mendapatkan Lailatul Qadar, kita tidak harus melakukan yang disebut sebagai tazkiyatun nufus. Apa itu tazkiyatun nufus? Membersihkan hatinya. Jadi kita bisa mendapatkan sesuatu kalau ada kita layak. Jadi dengan nanti latihan praktikum itu di rumah punya gelas, terus ono wedang teh, kita kopi, sisa sahur. Nah, cara membersihkan gelas kira-kira gimana? Apa dibuat di sini cukup, tapi diisi dengan air jernih. Terus airnya yang kotor keluar, tinggal jernihnya doang. Itulah makna tazkiyatun nufus yang menjadi sumber inspirasi kami menulis buku
zero to hero. Apa itu tasfiyatun nufus? Takholi anir rodail wa tahali bil fadhil. Takholi membersihkan anir rodail dari kekotoran, wa tahali dihiasi dengan fadhil, dengan keindahan kemuliaan. Itulah makna zero, nol, hero, satu. Dari nol bisa menjadi pahlawan. Dengan bersihnya hati kita dapat banyak rezeki. Allahumma amin. Yang sakit semoga segera sembuh. Allahumma amin. Selanjutnya langkah yang ketiga, ini yang jarang diketahui, bahwa pada malam Lailatul Qadar disunahkan kita disuruh memperbanyak sedekah. Jadi mungkin selama ini kita sudah sedekah, nah khusus malam Lailatul Qadar mohon disiapkan. Misalnya kita merasakan Lailatul Qadar malam itu, langsung membangunkan keluarganya, bukti kayak darat, ngomong dikali sahur, bedo sahur, pak sahur ini Lailatul Qadar, ini Lailatul Qadar, Qadar. Nah, insya Allah ini menjadi sumber kita mengikuti Rasulullah Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam, karena Rasulullah adalah orang yang paling dermawan, dan ketika dia di bulan Ramadan, beliau di bulan Ramadan lebih dermawan lagi, seperti angin yang berhembus, bus. Nah, ini bos 12, akeh sedekah. Apik akate. Nah itu, jadi kita di bulan Ramadan ini kita menjemput Lailatul Qadar dengan memperbanyak sedekah. Ini rumus yang berapa kali? 3. Yang keempat, untuk mendapatkan Lailatul Qadar kita juga perlu rumus tadi. Rumus yakni kita memperbanyak atau namanya variasi amal soleh. Yang tadi wong niku saged istiqomah anggenipun ibadah nek enten macam-macam amal salehipun. Maksudnya napa, Pak? Nek wong iku salat kok kesel. Nek bar salat kesel dipikir subhanallah, alhamdulillah, wa la ilaha illallah, wallahu akbar. Kesel di maca Quran, kesel di sedekah, kesel di istighfar dan sebagainya. Insya Allah dengan variasi amal ibadah inilah nanti kita nggak tahu mana yang diterima oleh Allah, karena ada nasihat dari Ustaz Syekh Jabir, Syekh Ali Jabir mengatakan, jangan kamu remehkan sekecil apapun dari kebaikan, karena kita tidak tahu amal mana yang akan memasukkan kita ke surga. Nah, contohnya kan, ini kisahnya kayak saya waktu di Solo itu ada bapak yang datang ke masjid, hobinya namun apa? Noto sandal, ben sandal ini rapi, jadi wong sing baru masuk ke masjid sandalnya parkir menghadap keluar, dan ini hati ini seneng. Yang nanti wong muslim mukmin terus merapikan sandal itu ternyata bisa jadi dia sedang mencontoh sahabat Rasulullah yang hobinya menyapu masjid yang didoakan Rasul. Amal kecil tapi berpahala besar. Orang hebat bukanlah orang-orang yang melakukan hal-hal yang hebat dalam dunia, bukan. Tapi orang hebat adalah orang yang melakukan hal-hal yang biasa dengan cara-cara yang luar biasa. Zero tenangan dilakoni. Makanya nanti yang jenengan ke mesinnya masing-masing, yang datang mesinnya, motornya dirapikan, sandalnya dirapikan, niatnya ibadah, niatnya membahagiakan orang lain, niatnya menolong, niatnya memudahkan. Al-Quran dirapikan seperti orang-orang di Masjidil Haram, Masjid Nabawi, sulak-sulak Quran, pahalanya luar biasa. Nah, kadang-kadang usah dianggap pahala. Nah, cuma kadang-kadang orang diobati. Ada yang itu cuma nyapu sambil sholawat. Daun yang jatuh tidak pernah memaki atau memarahi angin yang menjatuhkan, karena dia tahu ini daun jatuh ini sumber pahala buat seorang ibu yang senang sholawat. Allahumma amin. Jadi jangan remehkan amal mawon. Juga anaknya imam sahur dengan masak juga amal soleh. Ojo ngajak Ustaz, karena saya mau dapat Lailatul Qadar saya tidak akan masak. Mau tak pesen bubut baik. Orang masa jenengan itu menjahaza ghazian faqad ghaza. Siapa yang mempersiapkan orang yang berjuang di jalan Allah, dia dapat pahalanya. Maka saya sering motivasi ibu-ibu muslimah,
Bisa jadi ibu-ibu muslimah ini lebih dimudahkan masuk surga Allah. Karena bapaknya sedang berjuang, ibunya dia berdoa, ya Allah, semoga suami saya sedang berjuang, Kau berikan kemudahan istri yang halal thayyibah barakah di Allah. Anaknya sedang berjuang di sekolah, ibunya di atas sajadah. Dek, kamu berusaha sungguh-sungguh. Nanti kalau kamu ujian, mama di atas sajadah untuk mendoakan kamu di waktu sholat duha. Allahumma amin. Maka disinilah kesempatan bulan Ramadan bertemu momentumnya, yakni Lailatul Qadar yang akan menjadi sumber kebaikan kita semuanya. Dan yang berikutnya, di Lailatul Qadar inilah maka kita memperbanyak munajat kita kepada Allah, memperbanyak hubungan kita kepada Allah, kebaikan kita kepada Allah, dengan nantinya dengan yang mampu ya sesuai kemampuan. Karena la yukallifullahu nafsan illa wus'aha, masing-masing beribadah sesuai kemampuannya. Bahasa Pak Solihin, ciptakan kenangan terindah di bulan Ramadan ini. Terserah masing-masing. Masing-masing memilih amalnya dewi. Ono sing ya Allah ini mumpung isi kesempatan aku tak umroh spesial itikaf 10 hari terakhir langsung daftar. Allahumma amin. Sawae kenapa jenengan duwe biro sudah terima. Nah, kenapa itu murah iki pirang-pirang M nya aku duwe 2 M bagus. 2 M makasih Mas. Matur nuwun. 2 M makasih Mas. Matur nuwun. Nah, jadi kita usahakan Lailatul Qadar itu bisa kita jemput dengan sebaik-baiknya. Nah, terakhir di bulan Ramadan ini sekali lagi jangan sampai awake dhewe ini pesan saya. Setelah berpuasa lama-lama pagi sampai sore lapar haus dadah, jangan sampai berbuka dengan yang haram. Ya. Jadi berbuka dengan yang haram saya ceritakan dulu. Di zaman Nabi ada 2 orang muslimah yang sedang berpuasa Ramadan dan hampir mati karena kehausan. Tiba-tiba 2 wanita ini dihadapkan kepada Rasulullah. Ya Rasulullah, ini 2 wanita hampir mati, sudah sekarat. Rasulullah merengos, goyang, harapmu tak padahkan aja. Ya Rasulullah, tolong dia Rasulullah, ini sudah mau meninggal, selamatkan dia Rasulullah. Rasulullah menyuruh, ambilkan 1 gelas, bawa 2 perempuan ini ke sini. Akhirnya 2 perempuan itu didatangkan. Rasul menyuruh, wahai perempuan, muntahkan. Yang ada dalam mulutnya. Maka gelasnya terisi separuh berisi darah daging anak yang berbau busuk. Untuk muntah loh, muntahkan. Nah, yang kedua muntahkan. Akhirnya muntahlah yang kedua sehingga gelasnya terisi penuh darah daging anak yang berbau busuk. Lalu Rasul mengatakan, oh kamar Rasul, sesungguhnya kalian telah berpuasa dengan meninggalkan apa-apa yang dihalalkan oleh Allah. Makan minuman halal kalian tinggalkan, tapi kalian berbuka dengan apa yang diharamkan oleh Allah, yakni kalian memakan daging saudaranya sendiri. Jadi nggak pakai. Nah, satu orang menemui saudara yang lainnya lalu mengajak ghibah rasani, atau bahasa TV ini ghibah diamond, silat-silatnya loh. Nah, makanya nonton TV sini, TikTok di sini, media sosial di sini wong padu, wong rasani, wong ghibah, wong arep cerai, asido-sido. Nah, dan sebagainya. Hentikan supaya nanti Lailatul Qadar kita dapatkan dengan sepenuh keimanan. Allahumma amin. Bahasa anak mudanya detox digital. Keren ya. Detox digital itu mumpung Ramadan saiki HP-nya tak parkir, tak maca Quran. Itu umroh ora, sing penting Al-Qur'ane sering khatam. Allahumma amin. Tiap 3 hari khataman Quran blebite. Allahumma amin. Nah, ya dari ngomong ada takmir, Pak takmir ini pun khatam. Ah siap. Pinten tiang 30. Jadi setiap malam baca 1 juz. Oh ya, lumayan. Jadi wong 30 1 juz kan langsung khataman gitu. Nah, ini cara cepat untuk khatam Quran. Nah, demikian kalau ada pertanyaan monggo, tapi jangan sulit-sulit, bagus ya. Jadi kalau ada pertanyaan kita persilakan karena ini memang penting menjemput Lailatul Qadar. Dan sekali lagi bagi yang menginginkan buku ini di luar saja, di sini nggak boleh ya, karena ini
masjid. Matur nuwun. Kupas-kupas buat manggis, puas gak puas waktunya habis. Ya. Ubur-ubur ikan lele, banyak bersyukur dan yang penting gak perlu bertele-tele. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Monggo ada yang ingin menarik sekali Pak materinya. Orang Mas aja bisa dapat Lailatul Qadar. Sekarang yang ingin saya tanyakan Pak, perkenalkan saya Fitri dari Widoro Bapak. Yang ingin saya tanyakan Pak, kalau tadi ini ya ciri-ciri malam Lailatul Qadar seperti hawanya adem dan sebagainya. Nah sekarang yang ingin saya tanyakan gini, orang itu mendapatkan Lailatul Qadar itu cirinya apa? Dalam arti setelah oh ini apa setelah ibadahnya jadi tambah baik atau gimana? Nah kalau haji yang mabrur itu kan dia semakin banyak sedekahnya dan sebagainya. Lah kalau orang mendapatkan Lailatul Qadar itu cirinya seperti apa? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke, alhamdulillah ada pertanyaan yang inspiring ya, yang sangat menginspirasi, yang semoga nanti menjadi motivasi kita untuk beramal dan bersungguh-sungguh. Dan ini alhamdulillah sudah kami siapkan juga slide-nya dari seorang ulama ya, Syekh Al-Maliki ya, pernah mengatakan ya. Jadi Abuya Al-Maliki, nanti kalau mungkin saya share kepada Pak Maria ya, tulisan tentang itu ya. Ciri orang yang mendapatkan Lailatul Qadar itu dia semakin giat beribadah. Jadi tidak kemudian wis rampung, wis game over, terus kemudian berhenti, tidak ya. Jadi ini pakai slide saya judulnya Happy Ending Dhul Barokah. Jadi menyambut Happy Ending Dhul Barokah dalam bulan Ramadan. Itu yang pertama, orang yang mendapatkan Lailatul Qadar dia tidak pamer, tidak kemudian bangga, tapi justru semakin yang tadi dia beribadah. Artinya apa? Di antara dampak dari kebaikan adalah menghadirkan kebaikan yang lainnya, gitu ya. Jadi kebaikan itu magnet kebaikan yang lain. Ada pun mau jadi magnet rezeki, ya rezeki itu tidak selalu materi. Jadi misalnya ya, goro-goro mau bunyi ya, insya Allah kita merasakan suasana yang sangat berkesan. Makanya kita itu dididik di Ramadan ini salah satunya di Lailatul Qadar supaya kita nanti mencapai titik ya, yakni titik kebaikan, lalu kita menjaga terus sampai akhir ayat wala tamutunna illa wa antum muslimun. Nanti saya share slide-nya tentang itu. Matur nuwun. Monggo masih ada ibu-ibu bapak dari saya kanan, dari ibu A dari SD gagal. Bapak Ibu, kalau ya, alhamdulillah sekali lagi terima kasih Bapak Ustaz Abdul Sudin telah